Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayya futuhal arifin. Bihikmatika wanshur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul, yaitu Muhammad, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, yaitu sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna, kaya oleh wis ngutus ingsun, mutalikun ya lafat kama arsalna iku ta'alluq sambung bi utimma kelawan lafat utimma. Jadi di atasnya itu atau sebelumnya wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Di kama arsalna ini ta'alluq kepada kata utimma. Ai itmaman tegese kelawan nyempurnakno. Ka itmamiha kaya oleh nyempurnaknone ing nikmat. Biir salina kelawan oleh ngutus ingsun fikum ing dalam sira kabeh dari kalanganmu, dari golonganmu, fikum ing dalam sira kabeh rasulan ing suwiji utusan mingkum saking golonganmu. Ai mingkum ini dari golongan Arab. Ai mim ma'syaril Arabi. Walam yakun malakan, dan bukan juga malaikat.
Jadi Rasul itu bukan juga malaikat. Tapi dari golonganmu orang Arab. Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu kang maca membacakan sapa ya Rasul alaikum ing atase sira kabeh ayatina ing pira-pira ayat ingsun Al-Qur'an tegese Quran yang membacakan Al-Qur'an kepadamu wa yuzakkikum lan nyucikaken sapa ya Rasul kum ing sira kabeh yutahhirukum tegese nyucikaken sapa Rasul ing sira kabeh nyucekno minasyirki saking syirik ai wa min baqi dzunubi dan dari dosa-dosa lainnya. Kalau mengikuti petunjuk Allah. Wa yu'allimukum lan kang mulangi sapa ya Rasul ing sira kabeh alkitab ing kitab Al-Qur'an tegese Quran ai ma'anihi mengajari kamu makna atau pengertian Al-Quran wal hikmata lan hikmah ma tegese barang fihi ing dalam Quran minal akami bayani saking pira-pira hukum. Jadi hikmah di sini hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Makanya kalau menurut pengertian ini atau tafsiran ini min dzikril khossi ba'dalami menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Jadi Al-Quran itu Alkitabah, maksudnya Al-Quran itu secara umum. Di kandungan Al-Quran itu ada i'tiqad atau akidah, ada hukum-hukum, ada kisah-kisah, ada akhlak. Maka penyebutan hikmah ini khusus, lebih khusus daripada Alkitab. Jadi menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Ada yang menafsiri hikmah juga as-sunnah. Bagaimana dalam terjemahan Quran tadi. Wa yu'allimukum lan mulangi sapa Rasul ing sira kabeh ma ing barang. Lam takunu kang ora ana sapa sira kabeh iku tak lamuna. Weruh sapa sira kabeh. Dan Rasul itu mengajari kamu apa-apa yang belum kamu ketahui. Artinya
belum kamu ketahui dengan akalmu sendiri. Kamu tidak mampu atau tidak menjangkau ilmu-ilmu yang dikerjakan oleh Rasul itu. Seperti kabar-kabar atau cerita umat-umat terdahulu, cerita atau kisah para nabi, dan berita kejadian yang akan datang, ya, termasuk kejadian di akhirat. Itu malam takunu ta'lamun. Fadhkuruni moko padha ilinga sira kabeh ing ingsun nak ilinga bisolati kelawan salat. Wa tasbihi lan maca tasbih wa nahwihi lan sepadane tasbih. Nah, zikir itu dibagi 3. Zikir bil lisan, zikir bil qalbi, zikir dengan hati, wal jawarihi dan zikir dengan anggota tubuh. Jadi dalam gerak-gerik kita ini, kita diperintah zikir secara lisan, zikir secara hati atau dengan hati, dan zikir dengan perbuatan. Lisan contohnya membaca tasbih. Misalnya wa nahwihi itu membaca tahmid, membaca tahlil, membaca Al-Quran. Nah, ketiga macam zikir itu ada di sholat. Maka ditafsiri bis sholati. Zikir lesan di sholat itu yaitu membaca bacaan-bacaan yang ada di sholat. Baca Al-Quran, baca takbir, baca tasbih, tahmid, sholawat, itu ada di sholat. Wal qalbi, zikir qalbi di sholat itu khusyuk. Ya, khusyuk itu menghadirkan hati di dalam sholat. Hatinya tenang, hadir di dalam sholat, tidak melayang-layang kemana-mana. Dan tadabburul qiraat, menghayati bacaannya. Itu zikrun bil qalbi di dalam sholat. Jadi kalau membaca Allahu Akbar, menghayati Allah itu maha besar. Berarti saya itu maha kecil, nggak ada apa-apanya. Sehingga
akan timbul tawadhu. Ya, semua bacaan-bacaan di sholat itu hendaknya ditadabburi, dihayati. Nah, tingkatan pertama menghayati, mentadabburi itu tahu artinya. Makanya kita belajar membaca tafsir Jalalain ini yang kami padukan dengan tafsir Jamal ini, itu dalam rangka mentadabburi Al-Quran. Semampu saya. Kemudian zikir bil jawarih. Zikir dengan anggota badan itu, gerak-gerik kita itu mencerminkan dari perintah Allah. Kalau di dalam sholat, contohnya rukuk, sujud, maka zikir tidak hanya di sholat, di pasar bisa zikir dengan jawareh, tidak mengurangi timbangan. Berarti itu zikir dengan jawareh. Itu arti zikir bukan sekedar berkata, bukan sekedar mengucapkan. Mengucapkan itu bil lisan, dihayati dengan hati, kemudian dinyatakan dalam perbuatan. Itu kalau dalam sholat, ketiga-tiganya itu ada. Nah, zikir dengan jawareh di dalam sholat, misalnya rukuk, sujud, itu dalam rangka tawadhu, merendahkan diri kepada Allah. Adhkurkum, fadhkuruni adhkurkum. Adhkurkum mongko, kalau arti bahasanya mongko eling ingsun ing sira kabeh. Ya, maksudnya Allah mengingat hambanya itu maknahu kila dan ucapno opo maknahu utawi maknane adhkurkum iku ujazikum, bakal males ingsun ing sira kabeh, membalas dengan memberikan pahala. Pahala bisa di dunia, bisa di akhirat. Ada yang mengatakan adhkurkum kum, aku akan menolongmu. Wakila maknahu aghfir lakum, aku akan mengampuni kamu. Jadi semua itu termasuk balasan Allah. Wafil hadis lan ing dalam diterangno ing dalam hadis. Anillahi saking Allah. Hadis qudsi itu firman Allah. Jadi yang mengatakan itu Allah lewat Kanjeng Nabi. Jadi Nabi berkata, Qala azza wa jalla. Hadis qudsi.
Man dzakaroni, man tai sapane wong iku dzakaroni dzikir sapa man ing ingsun fi nafsihi ing dalem atine man. Ya, maksudnya ini kholian anil kholqi. Dia berzikir menyendiri dari orang-orang banyak. Walau jaron, meskipun zikirnya itu secara jahar, secara keras. Ada yang mengartikan fi nafsi, fi nafsihi bi khaitsu la yattali'u alaihi ahadun. Jadi zikir yang tidak diketahui oleh siapapun. Yang tahu hanya Allah. Dzakartuhu mongko eling mongko zikir mongko eling ingsun hu ing man fi nafsi ing dalam zat ingsun. Kalau zikirnya Allah ini al-itsabah wal mujazat, memberi pahala, memberi balasan dengan baik. Wa man utahe sapane wong iku zakaroni dzikir sapa man ingsun fil malain ing dalam persamon. Orang banyak bersama orang-orang mulia. Malain itu ai rofin nasi. Wong-wong sing mulya. Dzakartuhu mongko eling ingsun ing man fi malain ing dalam malak khairin kang luwih bagus mimalahi tinimbang saking malak iman. Akan saya beri balasan di perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan dia. Washkuru li lan syukura sira kabeh ing ingsun. Nikmati ing nikmat ingsun. Bitaati kelawan taat. Jadi syukur di sini ditunjukkan dengan taat. Taat itu melakukan yang diperintah Allah atau yang diperintah agama dan meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Wala takfuruni lan ojo mengingkari, ojo kufur sira kabeh ing ingsun bil maksiati kelawan nglakoni maksiat. Diberi nikmat tapi untuk melakukan maksiat itu berarti mengkufuri nikmat Allah. Diberi nikmat itu agar dipakai untuk taat. Diberi kesehatan untuk melakukan ketaatan, bukan malah untuk melakukan kemaksiatan. Diberi harta juga begitu, dipakai untuk ketaatan, sedekah dan sebagainya, bukan untuk ditasarufkan atau digunakan dalam hal kemaksiatan.
itu arti syukur, nikmat, kebalikannya kufur, nikmat. Karena man ata'allaha faqad syakarahu. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia betul-betul bersyukur kepadanya. Wa man asahu, jadi bersyukur atas nikmatnya. Wa man asahu faqad kafarahu. Barang siapa yang berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Allah, maka betul-betul atau sungguh dia mengkufuri Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, eling wong akeh. Amanu kang padha iman sapa ladzina ista'inu nyuwuna pitulung sira kabeh. Nyuwuna pitulung ing Allah. Alal akhirati ngatasé kehidupan akhirat. Ini yang utama. Boleh kehidupan dunia, tapi jangan lupa dipakai untuk kehidupan akhirat. Sehingga dunia ini sebagai ladang untuk akhirat. Jaluk pitulung bisobri kelawan sabar. Sabar itu artinya menahan diri. Ala ta'ati ngatasi ta'at. Ya, sabar ala ta'ah itu mengerjakan apa yang diperintah oleh agama dan meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Jadi taat itu sabar. Sabar atas taat itu sabar melakukan yang diperintah dan sabar meninggalkan maksiat. Wal bala ilan bala, sabar atas musibah, bencana, menerima apa yang ditakdirkan Allah, menerima dan ridho. Nah, kalau ridho itu tidak mengeluh. Nah, apakah misalnya diberi sakit, apakah boleh berobat? Ya boleh. Apakah boleh berdoa untuk disembuhkan? Ya boleh. Tapi syaratnya tadi itu menerima, ridho, dan tidak mengeluh. Wassolati lan sholat. Dengan sabar dan sholat. Jadi perbanyaklah sholat. Ini kalau sholat fardu jelas, berarti perbanyaklah dengan sholat sunnah. Karena sholat itu sendiri artinya berdoa. Isinya itu adalah doa, zikir. Khassaha was ngususna sapa Allah ing sholat bidzikri kelawan disebut. Litakarruriha krana bulak balik sholat. Ya, sholat 5 waktu 5 kali. Jangan ditinggalkan. Dan lebih baik ditambahi sholat sunnah.
wa idhomiha lan krono keagungane salat, wa udhmiha ya boleh, wa idhmiha ya boleh. Karena salat itu agung, salat dikatakan ummul ibadat, induknya ibadah. Ini ibadah mahdhah. Jadi induknya itu salat. Salat itu juga mi'rajul mukminin. Mi'rajnya orang mukmin. Jadi kalau salat kita harus mi'raj, hati kita hadir menghadap Allah, dunia ini kita tinggalkan. Wa munajatu rabbil alamin, dan salat itu sebagai sarana untuk bermunajat kepada Allah, Tuhan semesta alam, berdialog. Itu kalau kita hayati sungguh itu terasa bermunajat, berdialog kepada Allah atau berdialog dengan Allah. Innallaha satamani Gusti Allah iku ma'as sabirina ing dalam sartane pira-pira wong kang padha sabar bil auni kelawan diparingi pertolongan. Sebab ma'a itu ada dua bagian. Yang pertama ma'iyah ammah, bersama tapi secara umum, yaitu bil ilmi dengan mengetahui, wal qudrati dan berkuasa. Secara umum kepada siapapun, pada makhluknya secara umum Allah itu mengetahui dan berkuasa untuk melakukan sesuai kehendaknya. Dan ada ma'a yang khusus, ma'iyah khassah, yaitu bersama dengan memberikan pertolongan, baik pertolongan lahir atau pertolongan batin. Itu khusus bil muttaqin wal muhsinin was sabirin. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan di sini innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Artinya Allah akan memberikan pertolongan lahir batin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Surah Al-Ladina.